Situs kolam wudhu bersejarah Masjid Agung Demak terletak di bagian depan masjid. Kolam wudhu ini mempunyai ukuran luas kurang lebih antara panjang 12,5 meter dan lebarnya 7 meter. Sesuai namanya, situs kolam wudhu dahulu digunakan sebagai tempat berwudhu para wali songo dan para santri Raden Fatah. Situs kolam wudhu ini pernah dijadikan sebagai tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro. Hasil sayembara tersebut kemudian menunjuk Joko Tingkir sebagai Sultan keempat Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kolam wudhu ini yang memprakarsai adalah Raden Fatah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, masih di lokasi yang sama, yaitu di Masjid Agung Demak, Jalan Sultan Fatah nomor 57, Kampung Kauman, RT 1 RW 1, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dari Masjid Agung Demak, saya beralih ke tempat situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu pernah dijadikan sebagai tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro setelah wafatnya Sultan Trenggono. Hasil sayembara tersebut kemudian menunjuk Joko Tingkir sebagai Sultan keempat Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Bagaimanakah ceritanya? Iya, begini ceritanya. Joko Tingkir merupakan keturunan Brawijaya V dan menantu dari Sultan Trenggono. Joko Tingkir merupakan putra dari Raden Kebo Kenungo, yakni dari putra Raden Buyut yang merupakan keturunan atau keluarga Brawijaya V. Istri Joko Tingkir itu adiknya Ratu Kalinyamat, dan Joko Tingkir ini menjadi tokoh senopati perang atau kepala keamanan di Kesultanan Demak Bintoro. Setelah Sultan Trenggono meninggal dunia, ada kekosongan pemimpin di Kesultanan Demak Bintoro. Yang ditunjuk sebagai pemimpin yaitu Sunan Prawoto atau Sunan Bagus Mukmin yang menjabat kurang lebih 3 tahun. Setelah dinobatkan secara resmi, beliau tidak mau. Beliau lebih memilih kesufiannya atau kedekatannya dengan Sang Kholik, sehingga tabuk kepemimpinan diserahkan kepada adiknya yaitu Ratu Kalinyamat. Dan Ratu Kalinyamat ini adalah istri dari Adipati Jepara, Pangeran Hadiri dari Kesultanan Sumeneb. Sehingga Ratu Kalinyamatlah yang memegang Kesultanan Demak Bintoro saat itu. Sampai masa jeda selesai,
Para anggota Wali Songo berpikir keras, bagaimana supaya pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro ini tidak kosong dan tetap berjalan dengan baik, tidak terjadi perselisihan dan seterusnya. Maka perlu adanya seorang pemimpin yang sah atau raja yang sah seperti dulu. Wali Songo menimbang-nimbang, kalau adu kekuatan atau perang dengan fisik itu akan menjadi bumerang atau pertumpahan darah di Kesultanan Demak Bintoro. Setelah bermusyawarah, akhirnya diambillah suatu keputusan. Wali Songo mengambil hikmah dengan membuat sayembara atau lomba. Lombanya berbunyi, barang siapa yang bisa meloncati kolam wundu dengan pegang tombak dan membelakangi atau mundur, maka semuanya harus legowo atau harus ikhlas. Pada siapapun atau pihak manapun akan dinobatkan menjadi Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro. Bukan hanya diikuti oleh keluarga besar raja atau kesultanan, masyarakat jelata juga boleh mengikutinya. Karena menurut Wali Songo, yang bisa tetap adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata sejarah menyampaikan yang bisa hanya Joko Tingkir. Joko Tingkir melompat dengan pegangan tombak dan mundur. Akhirnya beliaulah, Joko Tingkirlah yang dinobatkan sebagai Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro dengan gelar Sultan Hadi Wijoyo. Bapak Ibu, kolam wudhu Masjid Agung Demak diyakini telah ada sejak masa pendirian masjid yang diprakarsai oleh Raden Fatah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Pendirian kolam ini dilakukan dengan maksud menyediakan tempat bagi jamaah untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah di masjid, sesuai dengan tata cara Islam. Wali Songo yang membangun Masjid Agung Demak mengedepankan syarat bersuci ini sebagai bentuk kedisiplinan dan kesucian dalam melaksanakan ibadah. Kolam wudhu ini tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga memiliki nilai simbolis dalam budaya Jawa karena air dianggap sebagai elemen yang mensucikan dan menyatukan alam dengan spiritualitas. Air kolam ini dipercaya memiliki makna membersihkan jiwa dan raga sebagai persiapan untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan hingga kini, kolam wundu dianggap keramat oleh masyarakat setempat dan diyakini membawa berkah bagi yang menggunakannya. Kolam wudhu Masjid Agung Demak memiliki desain sederhana namun syarat dengan makna. Bentuknya yang simetris mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam ajaran Islam dan budaya Jawa. Kolam ini dikelilingi oleh susunan batu dan bata merah menciptakan nuansa klasik yang menunjukkan keaslian dan usia bangunan. Kolam ini memiliki beberapa pancuran yang dahulu digunakan oleh para jamaah untuk membasuh wajah, tangan, kaki, dan bagian-bagian tubuh lainnya sebelum melakukan sholat. Susunan pancuran ini tertata dengan baik sehingga dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan, mencerminkan nilai kebersamaan dan keteraturan dalam Islam. Selain itu, kolam ini juga dikelilingi oleh pagar batu rendah yang menjaga kebersihan dan keteraturan bagi para jamaah yang telah melaksanakan wudhu. Struktur kolam ini juga memperlihatkan keunikan arsitektur Jawa yang berpadu dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara budaya tersebut.
Selain sebagai tempat berwudu, kolam ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi masyarakat setempat dan para pengunjung. Air di kolam ini dianggap memiliki nilai sakral karena mengandung unsur-unsur suci yang disimbolkan dalam ajaran Islam. Kolam wudhu ini menjadi sarana introspeksi bagi jamaah sebagai pengingat bahwa sebelum memasuki masjid atau menghadap Allah, seseorang harus bersih baik secara fisik maupun spiritual. Dalam beberapa acara keagamaan, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti Maulid Nabi, kolam wudhu ini menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin ngalap keberkahan berwudhu di sini. Banyak yang percaya bahwa wudhu dari kolam ini dapat memberikan keberkahan, terutama ketika dilakukan di saat-saat khusus dalam kalender Islam. Sebagai bagian dari situs cagar budaya Masjid Agung Demak, kolam wudhu ini terus mendapat perhatian dalam hal pelestarian dan pemeliharaan. Pemerintah bersama dengan masyarakat setempat bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan keaslian kolam wudhu ini. Upaya perawatan dilakukan secara berkala, seperti membersihkan lumut pada batu-batu di sekitar kolam dan memastikan air tetap jernih. Selain itu, beberapa aturan juga diterapkan bagi para pengunjung untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kolam. Hal ini penting agar nilai sejarah dan makna spiritual dari kolam wudhu tetap terjaga serta dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kolam wudhu Masjid Agung Demak tidak hanya menjadi tempat berwudhu, tetapi juga menjadi hal yang sangat menarik bagi siapa saja yang berziarah ke Raden Fatah dan sekitarnya. Keberadaan kolam ini memberikan pengalaman tersendiri bagi para peziarah yang ingin merasakan nilai sejarah dan spiritual yang diwariskan oleh para wali songo. Demikian sekilas tentang informasi yang saya dapatkan dari situs kolam wudhu ini. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.